Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miza Safitri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 11820721434, semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan mata kuliah bantuan hukum atau advokatur. Yang pertama, pengertian advokat. Pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Secara normatif, Undang-Undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, seperti polisi, hakim, maupun jaksa. Peran advokat yang pertama adalah mewujudkan penegakan hukum, yang kedua adalah sebagai pengawasan penegakan hukum, yang ketiga adalah sebagai penjaga kekuasaan kehakiman, yang keempat adalah sebagai pekerja sosial. Fungsi advokat yang pertama sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Yang kedua, memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan kode etik advokat. Yang keempat, memberikan nasihat hukum. Yang kelima, memberikan konsultasi hukum. Yang keenam, memberikan pendapat hukum. Yang ketujuh, menyusun kontak-kontak. Yang ke-8, memberikan informasi hukum. Yang ke-9, membela kepentingan klien. Yang ke-10, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Yang ke-11, mewakili kliennya di muka pengadilan. Selanjutnya, kewenangan advokat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya penegak hukum lainnya. Dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum lainnya. Syarat-syarat menjadi advokat. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau juga pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pada pendidikan tinggi hukum sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Yang keenam, lulus ujian yang sudah diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun dan terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kesembilan, berperilaku baik, jujur, tanggung jawab, adil, dan juga mempunyai suatu integritas yang tinggi. Selanjutnya, nilai moral advokat. Yang pertama, nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, nilai-nilai keadilan. Yang ketiga, nilai kepatuhan atau kewajaran. Yang keempat, nilai kejujuran. Yang kelima, nilai pelayanan kepentingan publik. Selanjutnya, tanggung jawab advokat. Tanggung jawab advokat yang pertama adalah tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kepada kode etik advokat. Yang ketiga, tanggung jawab kepada undang-undang advokat. Dan yang terakhir, tanggung jawab kepada masyarakat. Selanjutnya, sejarah advokat. Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi, di mana jabatan atau profesi tersebut dengan nama officium noble atau profesi yang mulia. Para advokat saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, dan mereka menolong orang-orang yang terjebak dengan hukum dan pelanggaran aturan tanpa mengharap menerima imbalan atau honorium. Pada zaman Romawi, pemberian bantuan hukum oleh patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Kala di Indonesia dikenal dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma,
khususnya kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Pertengahan zaman Romawi, bantuan hukum mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen dengan adanya advokat gereja, yaitu advokat yang tugasnya memberi segala macam keberatan-keberatan dan atau nasihat-nasihat dalam suatu acara pernyataan suci bagi orang yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, sejarah advokat di Indonesia. Yang pertama itu pada zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini, para pihak berperkara diwajibkan untuk memiliki atau mewakili kepada seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah. Pada zaman itu pula dikenal dengan dua macam sistem peradilan. Yang pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa yang disamakan. Yang kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masyarakat Indonesia asli yang dipersamakan. Pada zaman Hindia Belanda sangat sulit untuk menjadi advokat. Di antaranya harus doktor atau master in the Rechten atau sudah magang selama 3 tahun, harus lulus dari Universitas Negeri Belanda atau HRS Jakarta, diangkat oleh Gubernur Jenderal dan lulus ujian mata kuliah hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan hukum tata negara. Selanjutnya pada zaman Belanda Jepang. Zaman ini sangat beda dengan zaman Hindia Belanda. Itu terlihat dengan adanya pemberian hak sama kepada pribumi maupun orang-orang Belanda di muka pengadilan, di mana sebelumnya ada perbedaan perlakuan di pengadilan antara golongan Eropa dan pribumi asli Indonesia. Bulan April 1942 terjadi sebuah pengaturan yang dilakukan oleh Belanda Jepang, yaitu mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan. Pengaturan tersebut mengenai pengadilan tingkat 1 atau pengadilan negeri yang disebut Tihohoin, dan untuk perkara tingkat 2 disebut Kotohoin. Mengenai azas keberatan beracara bagi orang yang berperkara di pengadilan tidak boleh sendiri atau jika bersangkutan sedang sakit, maka dapat diwakilkan orang tua atau walinya. Yang terakhir adalah zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, kondisi pengacara Indonesia sebagaimana dikemukakan pada zaman penjajahan Belanda terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu pasal 2, aturan pengeralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sejarah panjang pengacara setelah Indonesia merdeka. Pada masa demokrasi terpimpin, masa Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang, eksistensi pengacara dalam sistem hukum Indonesia jelas dipengaruhi oleh ideologi kolonial yang memperkecil ruang gerak bagi perkembangan pengacara Indonesia. Kemudian secara nyata diakhiri perkembangan serta eksternal pengacara lebih banyak digantikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hukum. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.